Harus Pak ya, yang tadinya kerja keras, menang Pak ya. Jadi dengan kira-kira dalam konteks kemenangan ini kira-kira apa konsep Bapak? Jelas konsep kita yang pertama adalah kita bekerja keras, yaitu kita kerja karya. Kenapa tidak keras? Karena Bentayan ini memerlukan kecepatan karena selama ini pembangunan di Kabupaten Bentayan ini sangat terlambat. Sesuai dengan harapan masyarakat. Itu saya menjadikan diri, mudah-mudahan terpilih, saya akan sesuai dengan waktu yang telah kita buat. Baik Pak, mungkin Bapak bisa mengulas sedikit tentang visi dan misi Bapak untuk ke depan ini ya. Ya visi-visi itu yang kita buat. Dan kita tidak menjadi seorang pemimpin tidak akan menjawabkan dan banyak kita semua mari bekerja bersama buat yang Kira-kira Pak, apa konsep Bapak untuk memenangkan persoalan 2020? Karena partai PDIP yang mengusung Bapak adalah partai militan Pak, yang betul-betul disegani di seluruh Indonesia ini Pak. Dengan adanya itu, kira-kira konsep apa yang Bapak akan membawa untuk menjadi pemenang ini Pak? Jadi bisa kita yang pertama adalah partai politik yang mengusung kita yang menjadi bahwa kota bagaimanapun jadi konsep ini beda adalah pertama sangat untuk masyarakat dan ketiga kuasa Tuhan. Harapan kita ya jelas sudah tadi kita memperkuatkan mencapai tujuan dan harapan masyarakat. Di sini dengan satu keputusan yang sudah bulat saat ini, harapan Bapak sebagai partai dalam harapan kami bisa calon yang kita usung ini bekerja bersama dengan partai pengusung dan pendukung untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasangan yang kami usung ini adalah pasangan yang tepat untuk membangun kekayaan 5 tahun ke depan. Kami melihat dasarnya adalah track record dari calon bupati dan wakil bupati, rekam jejaknya, kemudian komitmennya. Makanya slogan kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas itu selama ini sudah dibuktikan oleh pasangan ini. Kerja keras memang bukan pencitraan, tapi memang itu tugas yang memang mereka pikirkan untuk membangun Bentayan. Kerja ikhlas tidak melihat waktu, tenaga, finansial yang dikeluarkan, dan kerja tuntas itu tidak setengah-setengah sampai tuntas selesai. Nah, itu yang kami lihat. Oleh karena itu kami yakin bahwa dengan dukungan partai politik, Pak Kajot, Pak Carlos ini adalah figur yang ideal untuk dipilih masyarakat Bentayan. Dan itu nanti kami bekerja sama dengan seluruh tim pemenangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa inilah pasangan yang ideal untuk kita pilih tanggal 9 Desember. Sebagai konsep Bapak untuk meraih kemenangan dalam hal ini Pak, kira-kira trik seperti apa yang harus Bapak lakukan agar Pak Kajot Carlos ini menjadi pemenang Pak di Pilkada 2025? Kita akan mendekatkan diri kepada masyarakat, kemudian membuat langkah-langkah yang simpati tanpa harus menjelekkan, tanpa harus mendiskreditkan, tanpa harus melawan propaganda-propaganda yang justru tidak baik. Kita nanti di masyarakat ingin mengedepankan program-program apa yang akan dibuat oleh pasangan ini membangun kekayaan 5 tahun ke depan. Karena masyarakat perlu tahu apa yang akan pasangan ini lakukan ke depan, bukan harus saling menjelekkan, harus saling menjatuhkan. Itu tidak baik. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah menarik simpati masyarakat sehingga kami bersama pasangan calon dan tim pemenangan itu dapat bekerja seirama.
sebagai leading sektor dari partai-partai partai partai nasional. Masyarakat Kabupaten Bengkayang ini terdiri dari masyarakat biasa. Bagaimana Bapak cara Bapak untuk menemukan satu konsep supaya suara itu menjadi satu agar terpilih Pak Carlos? Dalam perjalanannya kami sudah melakukan itu, terbukti bahwa pasangan ini nasionalis, satu mewakili kelompok muslim, satu dari muslimnya mewakili kawasan daerah pantai dan satunya daerah perbatasan. Kemudian dalam perjalanannya pasangan ini didukung oleh partai-partai nasionalis dan berbasis agama. Dan ini membuktikan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang memang lebih lirik, dilihat dan diyakini oleh kekuatan politik yang ada di Kabupaten Bengkayang ini mewakili mereka semuanya. Jadi tidak repot, tidak kesulitan bagi kami untuk menjawab apa yang tadi Bapak sampaikan, menyatukan karena banyak perbedaan. Di dalam kebersamaan kami ini sudah kelihatan perbedaan-perbedaan itu dan kami menyatu untuk bersama-sama memenangkan Pak Ganjar dalam membangun Bengkayang sendiri. Kita beralih kepada kandidat salah satu Pak Ganjar ini kami kenal dengan rekam jejaknya yang betul-betul dari masyarakat, kemudian dari ketua DAD, kemudian dari ketua kepala Binuma, kemudian Jokoni ya. Kira-kira Pak untuk satu konsentrasi untuk menentukan mereka satu visi supaya mereka tetap memilih Pak Ganjar tetap komitmen untuk memilih Pak Ganjar. Tergantung penilaian orang. Saya tetap mengapresiasi siapapun saja yang berminat dan saya juga bisa maksa orang sebenarnya orang harapan kita adalah satu yang menentukan. Baik pemirsa, ini hasil wawancara kami singkat dengan Pak Martinus Kajok SM dan Bapak Yohanes Bopong sebagai ketua dari Partai Nasdem. Harapan beliau juga tetap komitmen bahwa optimis Pilkada 2020-2025 Pak Ganjar Carlos adalah pemenang. Ya, backgroundnya salah. Bisa bawa masker. Backgroundnya. Ya, tuntas. Alhamdulillah. Baiknya Pak backgroundnya mana tahunya. Nah, dia backgroundnya dia Kerja keras kan baulah katanya. kerja keras, Teknik keras, keras. sebagai pengusung partai PSI untuk mendukung Bapak Ganjar Carlos Pilkada 2020-2025 mendatang. Kira-kira konsep apa yang harus Anda bawa sehingga dapat memenangkan salah satu calon ini? Baik, terima kasih Pak Renal yang saat ini sedang dalam posisi pengawalan dari saya sebagai ketua saya. Kalau kita tahu bahwa di dalam aturan bahwa ada beberapa partai, ada partai pengusung dan partai pendukung. Nah, kebetulan PSI Kabupaten Bengkayang memang tidak ada keterwakilan di parlemen. Jadi artinya bahwa posisi kami sebagai partai hari ini adalah partai pendukung. Dalam arti partai pendukung bukannya tidak ada sesuatu yang mustahil bahwa PSI di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang bahwa PSI sudah terbentuk DPC Dewan Pimpinan Cabang artinya dari kecamatan dan desa. Nah, dari program yang sudah kita buat seperti itu berarti kita siap bekerja sama dari struktur pengurus PSI dari kabupaten sampai kecamatan sampai desa akan solid memenangkan calon kita Pak Martinus Kajok dengan Dr. Carlos Japara. Sudah mati. Nah, kita dalam waktu dekat ini akan rapat konsolidasi Partai Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Bengkayang yang kami akan adakan pada tanggal 5 September
dan mungkin di situ kami akan bahas bagaimana strategi-strategi untuk memenangkan balon kita yang sudah kita menjadi partai pendukung, karena dalam waktu dekat juga kita sudah mengumpulkan semua PAD, DPC se-Kabupaten Bengkayang. Itu persiapan kita dulu. Baik. Di dalam konsep untuk kemenangan ini kan, tentunya partai-partai tersebut kan memiliki satu basis tentunya sudah terbina PAC yang ada di berbagai daerah kabupaten kota ya kan. Untuk itu apakah sudah dilakukan penetapan bahwa PAC yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang ini? Baik, Pak. Ya, penetapan untuk pengurus PAC DPC Pak ya, Ya. Dewan Pimpinan Cabang kecamatan itu pengurus Dewan Pimpinan Cabang sudah definitif semua ya. Pada awal bulan hari sudah beberapa hingga hampir 95% sudah definitif pengurus PAC. Nah, dengan adanya struktur kepengurusan yang sudah jadi, yang sudah ada, nah tentu itulah yang akan mengoptimalkan cara kerja kita di lapangan. Baik, apa yang harus disampaikan kepada PAC Bapak yang ada di setiap kecamatan kota agar memenangkan Kajot Karos di sini? Kira-kira mungkin apa harapan dan pandangannya serta tekanannya kepada kepada PAC yang sudah ada itu supaya memenangkan itu? Baik, ya sesuai dengan SK yang sudah dijatuhkan, surat rekomendasi yang ditujukan dari DPP ke DPD Kabupaten Bengkayang, memang di situ bahwa semua struktur pengurus yang ada supaya mematuhi semua keputusan surat keputusan tersebut, sehingga supaya bersama-sama bekerja sama merapatkan barisan semua untuk melakukan membantu kemenangan Pak Kajot Karos ini. Silakan Pak Pran, mungkin ada yang perlu disampaikan? Kira-kira apa yang mau ditanya? Oke, kalau begitu demikian wawancara kita dengan ketua PAC, ketua DPC, ketua DPD Partai PSI, Pak siapa namanya? Pak Kundil, embel-embel namanya Pak